Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bribka Suyono, tentunya masih di channel Suyono Listrik. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani maupun jiwani. Alhamdulillah, keadaan saya semakin hari semakin membaik, semakin nyaman, walaupun kadang masih merasakan yaitu badan ini terasa nggak nyaman, masih ada sedikit gimana ya, ada datang rasa malas, terus merasa kayak ada goyangan sedikit. Tapi saya melatih untuk cuek, saya melatih untuk masa bodoh, saya melatih untuk abaikan itu semua, walaupun ini susah, harus dilatih, dan latihan itu harus sabar, harus pelan-pelan gitu. Dan tentunya latihan ini juga dibutuhkan keberanian dan nyali yang tinggi. Karena apa? Sakit anxiety disorder sama yang namanya sakit fisik itu ya, saya yakin penyembuhannya itu mungkin berbeda ya. Jadi di sini saya nggak menggurui, kita nggak saling beradu kepandaian, kita nggak saling adu argumen ya. Jadi tentunya saya menyampaikan ini berdasarkan apa yang saya tahu, apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, dan apa yang pernah saya lakukan. Nah, untuk melatih cuek, masa bodoh, abaikan sensasi, kita mengalihkan, itu dibutuhkan nyali, dibutuhkan keberanian, dan keberanian inilah yang akan yaitu membuat kita nanti akan terbiasa dengan keadaan ini. Kita akan yang namanya yaitu menganggap bahwa ini adalah bawaan dari badan saya ya begini gitu ya. Nah, misalkan Anda takut keluar rumah, misalkan Anda jalan kaki kok malah sensasi itu berdatangan, misalkan Anda saat sholat berjamaah itu merasa gelisah, saat tahlilan, saat arisan, saat mendatangi pesta pernikahan, saat makan bersama dengan teman atau keluarga, justru Anda kok merasa gelisah. Ini kenapa, dan kenapa? Nah, tentunya di sini kita nggak bisa menghindari sensasi itu. Semakin kita hindari, justru itu akan menambah kita terpuruk. Saya nggak mau, malas untuk kumpul sama orang. Saya malas makan keluar bersama keluarga, bersama teman. Saya malas jalan-jalan, jalan kaki. Saya malas berkendara, nanti takutnya begini, dan begini. Nah, itu nggak bisa Anda hindari. Saya yakin Anda saat melakukan pertama kali memberanikan misalkan jalan kaki, sensasi itu memang berdatangan, misalkan sempoyongan, keliengan, kaki terasa ngabang ya, terus bahkan merasa berat dan sebagainya. Nah, apakah Anda akan terus menghindari itu? Apakah Anda akan nanti terus berbaring di rumah, di kamar, Anda nggak mau melatih untuk jalan kaki? Apakah harus begitu terus? Nanti Anda ya akan begitu terus kalau Anda menghindari. Nah, latihlah walau sensasi itu datang. Caranya begini ya. Anda jalan kaki, ya dengan jarak yang dekat dulu, ditemani sama istri Anda atau suami Anda, sama anak Anda, sama saudara Anda, tentunya yang bisa memberikan support pada Anda, bukan yang malah menakut-nakuti gitu. Misalkan sama pasangan Anda ya, jalan misalkan 200 meter, saya ambillah yang paling dekat 200 meter. Saya yakin Anda masih merasakan begini dan begini ya.
Itu saya yakin, takut pingsan kayak, takut apa kayak dan sebagainya. Nah, itu Anda bertahan dulu ya. Ada jalan, wah, waduh, kayaknya harus pulang deh. Kayaknya saya harus pulang deh. Nah, Anda bertahan dulu. Alihkan ke yang lain. Mungkin Anda bisa memandang yang lain, bisa ngobrol ya, atau Anda duduk, atur nafas. Bertahan, jangan pulang dulu. Dan nanti apabila misalkan wah sudah nggak tahan lagi, karena saya paham, wah nggak tahan lagi, harus pulang saya, ya udah pulang ya. Tapi jangan itu terus, Anda latih lagi ya, latih lagi sampai Anda itu terbiasa dengan sensasi ini saat jalan kaki gitu. Nanti kalau kita sudah terbiasa dengan itu, nanti kita akhirnya bisa cuek. Setelah itu timbul rasa percaya diri gitu ya. Jadi melatih itu jangan langsung saya harus jalan kaki dengan target 2 kilo. Oh jangan. Kalau Anda benar-benar kayak saya, nggak kuat 2 kilo itu nggak kuat. 500 meter aja saya yakin nggak kuat. Kalau separah saya juga ini ya, nggak bakal kuat. Jadi melatih itu pelan-pelan, sedikit demi sedikit, cuek, alihkan. Nah, cara mengalihkan ini harus pakai taktik ya. Tentunya di sini saya waktu mengalihkan itu, misalkan saya jalan kaki kok tambah begini, saya alihkan dengan saya memandang ke yang lain. Saya tidak mau memandang jalan, karena kalau memandang jalan ini terasa goyang. Saya pandang jauh depan sudah, atau saya duduk, saya atur nafas, tenang, tetap tenang. Oh nggak apa-apa, sudah biasa ini, sudah biasa. Pokoknya Anda alihkan terus atur nafas Anda begitu. Nah, untuk misalkan Anda yang gelisah di keramaian, misalkan saat sholat berjamaah, tahlilan, arisan dan sebagainya, itu caranya juga harus Anda lakukan. Jangan Anda misalkan kalau ada arisan RT misalnya, sholat berjamaah, apalagi kalau sholat Jumat gitu ya, tahlilan atau sholawat, atau diundang di pesta pernikahan, tentunya di sini Anda harus butuh teman, jangan sendirian dulu ya. Karena saya paham kalau sendirian pasti Anda berpikir begini, wah nanti kalau saya di sana pingsan siapa yang nolong saya. Sedangkan orang-orang di sana itu nggak mengerti dengan keadaan saya. Makanya di sini dibutuhkan teman yang memahami keadaan Anda gitu. Itu ya. Jadi saat Anda di keramaian gelisah, ya sudah Anda rileks, Anda pijit-pijit ini sela-sela jari-jari Anda ini ya gitu. Dan jangan lupa Anda harus punya yaitu aromaterapi ya, minyak angin atau aroma hirup, misalkan ya fresh care atau apalah, pokoknya senyaman Anda. Nah itu bisa merelekkan dan merubah suasana dari hati Anda gitu. Selanjutnya misalkan ya Anda berkendara, biasanya kalau penderita anxiety disorder itu mengendarai sendiri sepeda motor itu biasanya gelisah. Misalkan di lampu merah itu sudah gelisah, waduh terasa goyang semua, bahkan mata terasa berat. Ini di lampu merah, apalagi di kemacetan. Nah ini menjadi hambatan kita tersendiri. Semakin kita hindari, kita melatih untuk mengendarai sepeda motor, ya nanti Anda akan begitu terus, gak bakal berani. Maka dilatih, yaitu punya taktik, yaitu ditemani. Terus keseharian saya kerja itu pakai sepeda motor Pak, nggak ada teman Pak. Nah saya bertanya, apakah Anda nyampe di tujuan nggak? Nyampe kan? Nah berarti itu apa? Itu karena Anda sudah bertekad ingin kerja, saya harus sampai. Nah itu tekad Anda lah yang mengantarkan akhirnya Anda bisa sampai. Coba kalau Anda nggak bertekad, Anda pasti balik pulang. Saya dulu juga begitu, pulang aja lah, biarin aja saya mau diapakan itu. Nah keuntungan saya ini adalah pegawai negeri, masuk kantor atau enggak dibayar. Bukan berarti saya makan gaji buta ya. Saya ini niat untuk kerja, tapi keadaan ini yang kadang menuntut saya untuk harus izin.
saya nggak bisa masuk kerja, begini dan begini. Itu ya, keuntungan saya itu. Kalau Anda misalkan mohon maaf kerja swasta atau ikut di perusahaan, itu mau nggak mau kan dituntut kehadiran Anda. Nah ini memang jadi hambatan tersendiri. Kadang Anda ingin resign atau bagaimana dari kerja, ingin putus kerja atau sebagainya. Saya yakin Anda juga begitu. Saya juga pernah kok, walaupun saya pegawai negeri, wah ini enak kalau pensiun, saya bisa konsentrasi. Itu ya, jadi semua itu butuh proses, butuh latihan. Cuek itu nggak bisa kita lakukan kalau kita itu nggak melatihnya. Masa bodoh itu tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak mau melatih. Karena apa? Penderita anxiety disorder, terutama saya, itu orangnya nggak bisa cuek, nggak bisa masa bodoh dulu-dulunya, apa-apa dipikir. Jadi untuk melatih cuek ini ya butuh proses. Tentunya proses ini nggak 1 hari 2 hari, nggak 1 bulan 2 bulan. Ini harus saya katakan, saya bertahun-tahun loh ya, sampai akhirnya saya sembuh dan kambuh gitu. Sudah menikmati sembuh 2 tahun, kambuh. Kambuh itu sensasinya lebih dahsyat loh. Itu yang saya alami gitu. Jadi berlatihlah, terus cueklah, masa bodohlah, alihkanlah. Itu mengalihkan ini juga butuh latihan. Semua itu kalau nggak kita latih, ya kita nggak akan terbiasa gitu. Tentunya dilatih juga dibutuhkan ilmu, juga dibutuhkan tahapan demi tahapan, proses demi proses. Butuh teman dulu, kayak dari yang dekat dulu sampai jauh dan sebagainya. Saya dulu kalau kemana-mana itu diboncengin sama istri. Saya nggak berani nyetir sendiri, karena saat nyetir sendiri itu waduh, Masya Allah. Ya saya ditemani dulu sama istri, karena istri saya memahami keadaan saya, jadi tahu. Terus saya melatih untuk udahlah saya yang mengendarai coba. Terus istri saya di belakang. Ya kalau saya merasakan begini, aduh gimana, saya suruh ganti. Dan itu saya lakukan terus sampai saya berani sendiri. Walaupun sudah berani sendiri, sensasi itu datang. Nah disinilah akan timbul rasa cuek, karena kita sudah melatihnya, sudah terbiasa merasakan itu di saat misalnya jalan kaki, berkendara dan sebagainya. Akhirnya kita nanti bisa, yaitu di diri kita bisa begini, saya anggap ini bawaan tubuh saya juga begini. Dan nanti lama kelamaan kalau kita bisa cuek, bisa masa bodoh, bisa mengalihkan, nanti sensasi itu memang nggak langsung hilang, tetap ada, tapi kita bisa mengendalikan. Karena target kita melatih itu untuk bisa mengendalikan dulu. Kalau sudah bisa mengendalikan, itu sudah 60% loh. Bahkan sudah 70%, bahkan sudah 80%. Sudah bisa mengendalikan. Nah, beda halnya datang sensasi, kita nggak bisa mengendalikan, pasti kita itu kebingungan, mondar-mandir dan sebagainya. Contohnya panic attack. Kalau kita merasakan panic attack, kita nggak tahu caranya bagaimana, terus dan sebagainya, kita akan kebingungan sendiri. Tetapi di saat kita sudah tahu, oh panic attack itu cobalah begini ya, tetap tenang, rileks, kita alihkan, kita atur nafas, kita hirup aroma minyak angin, aroma terapi. Nah itu kalau kita panic attack semakin bingung, mundar-mandir ya, Anda nanti nggak bisa mengendalikan itu semua. Intinya targetnya Anda itu bisa mengendalikan dulu ya, kendalikanlah. Nanti kalau sudah bisa mengendalikan, nanti Anda akan merasa bahwa ini adalah bawaan dari tubuh saya, bisa cuek, bisa pokoknya nanti akan enjoy dengan sendirinya begitu. Dan kalau Anda memang sudah nggak bisa mengendalikan dan butuh psikiater, ya datanglah. Kalau Anda ingin penyembuhan sendiri, penyembuhan mandiri dengan cara-cara Anda, dengan menanamkan cara-cara dari motivator-motivator atau orang yang sudah
pernah mengalami itu, ya silahkan, karena semua itu bisa ya. Saya itu pernah sembuh tanpa psikiater, begitu ya, pernah sembuh tanpa psikiater. Walau akhirnya kamu ya bagaimana lah, kita nggak bisa menolak itu. Ya saya terima lah gitu. Jadi Anda tetap semangat dan tetap konsisten dalam melatih itu semua. Lakukan secara terus-menerus, jangan malas. Anda nanti akan bisa membiasakan diri, akan bisa menganggap bahwa ini adalah bawaan dari tubuh saya yang sekarang ya ini gitu. Mungkin hanya itu saja ya. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.